Bagaimana kira-kira perkembangan IHSG di tengah eskalasi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran saat ini? Nah, kira-kira perang tersebut menurut pandangan dari Mas Hakiki ini, apakah nanti dampaknya seperti apa nih, terutama untuk ekonomi global ya? Nah, kira-kira apa saja nih Mas Hakiki ya, komoditas-komoditas yang terpengaruh oleh kondisi perang saat ini? Nah, cuman di samping itu ada sisi negatifnya juga, Mas Eros. Oke. Yang dimana tadi Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi The Investor Talk dan kali ini saya mengundang salah satu analis dari The Investor yaitu Mas Hakiki ya. Yang dimana nanti kita akan ngomongin mengenai perkembangan market saat ini ya dan juga tentu saja mengenai emiten-emiten yang berkaitan ya. Cuman sebelum kita mulai sesi diskusi kita ya, sesi podcast kita, jangan lupa teman-teman yang baru mampir di channel ini, subscribe dulu channel ini dan silahkan teman-teman download ebook watchlistnya ya, karena ebook tersebut kita bikin ya, dimana di dalamnya ada insight-insight tentang investasi jangka panjang yang benar dan ada 3 contoh saham yang kondisi saat ini masih undervalue. Dari 3 saham tersebut, 2 sahamnya adalah saham komoditas yang tentu saja menarik ya untuk dicermati di era perang seperti saat ini. Ya. yes. Nah, oke, Mas Hakiki, langsung saja Mas Hakiki, bagaimana kira-kira perkembangan IHSG di tengah eskalasi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran saat ini, Mas? Terima kasih Mas Eros. Jadi kalau kita lihat belakangan ini memang ya cukup prihatin ya Mas Eros, ini IHSG penurunannya juga cukup dalam gitu kan. Kalau kita tarik perang itu kan kurang lebih di akhir Februari ya Mas Eros. Iya. Di tanggal 28 ya kurang lebih 1 mingguan lebih lah gitu kan untuk hari bursa. Itu ada penurunan yang cukup dalam, itu lebih dari 10% Mas Eros. Iya. Kalau kita tarik pada saat itu masih di level 8.200 dan turunnya itu sampai ke 7.100-an Mas Eros. Jadi memang ya 10%-an lebih untuk penurunannya. Dan bahkan di minggu pertama bulan Maret kemarin itu di tanggal 4, dalam 1 hari aja itu ada penurunan sekitar 4%, 4-5% itu tentu sangat dalam banget. Dan memang ya faktornya masih berlanjutnya perang antara Amerika Serikat gitu kan, terus Israel dan juga dengan Iran kayak gitu Mas Eros. Ya. Dan kalau kita sedikit ya bicara perang, kenapa kok IHSG-nya bisa berdampak sangat signifikan? Itu sebenarnya kan harapannya atau skenario Trump ini kan menyerang Iran itu kan ya udah ketika pimpinan dari Iran atau Ayatullah Ali dari Khamenei itu udah meninggal, harapannya udah Iran menyerah diri aja gitu, kayak sebelumnya itu di Venezuela ya Mas Eros, waktu menculik Maduro langsung menyerah udah. Cuman dari Iran malah sebaliknya Mas Eros, langsung menyerang juga, akhirnya perangnya berkepanjangan dan menyebabkan IHSG juga makin anjlok. Jadi memang ya belakangan ini baru kurang baik-baik saja ya untuk market di IHSG, seperti itu Mas Eros. Nah, kira-kira perang tersebut menurut pandangan dari Mas Hakiki ini, apakah nanti dampaknya seperti apa nih, terutama untuk ekonomi global ya? Oke, ya ini yang menjadi menarik juga ya Mas Eros, karena ada salah satu wilayah ya Mas Eros yang memang berdampak perang dan itu bisa berefek ke domino ya untuk berbagai negara yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di global kayak gitu. Ya salah satunya yaitu di Selat Hormuz Mas Eros. Ini kan ya banyak juga yang udah ngomongin gitu ya, Selat Hormuz ini kan salah satu rute pelayaran atau transit yang bisa dibilang sangat strategis Mas Eros. Ya. Dan sekitar 20 juta barrel itu setiap harinya itu minyak melalui lewat di selat tersebut Mas Eros. Jadi nggak heran ini bisa mencapai 20% sendiri untuk konsumsi ya minyak global itu melewati Selat Hormuz tersebut. Nah ketika Iran itu kan awalnya masih mengancam Mas Eros. Nah cuman karena serangannya udah bertubi-tubi, akhirnya ditutup itu Selat Hormuznya. Nah ketika Selat Hormuz ditutup ya akhirnya banyak negara-negara gitu kan, baik negara teluk di sekitaran Iran dan juga negara-negara dari Asia maupun dari global juga terdampak, karena ya ekspor dari Selat Hormuz tersebut itu sangat mempengaruhi dari perekonomian negara lain juga Mas Eros, di samping dari
ekspornya yang memang sedikit terganggu. Dan Ya. kalau kita lihat secara penyumbang ya, sumbangsi untuk minyak di global, itu memang kalau saya cek ya, saya melihat data dari IEA atau International Energy Agency, itu proyeksi nanti di tahun 2030 itu di kawasan Timur Tengah bisa mencapai 32,7 juta per barrel. Itu satu harinya Mas Eros. Jadi memang luar biasa banyak gitu kan untuk di wilayah Timur Tengah ya, khususnya Iran kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk produksi kedua memang ada di Amerika gitu kan. Ya memang nilainya juga lumayan banyak, ada di 29,2 juta barrel per hari gitu ya. Nah, cuman ada pembeda dari minyaknya Amerika sama minyaknya Timur Tengah, Mas Eros. Oke. Yang menjadi pembeda itu adalah dari segi biaya ekstrasinya. Nah, minyaknya Iran ini jauh lebih oke karena biaya ekstrasinya itu lebih efisien, Mas Eros. Hanya berkisar di 10 USD per barrelnya kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang ada di Amerika, minyaknya itu ya sampai di 40 sampai 60 USD per barrel atau 4 sampai 6 kali lipat. Makanya ya secara kualitas minyaknya di Timur Tengah ini menjadi lebih bagus gitu dibandingkan dengan yang negara lain. Kayak gitu kurang lebih. Jadi bisa dibilang ketika ada perang ke kawasan Timur Tengah ini ya, termasuk juga Iran ini, ya pasti akan mengganggu suplai dari minyak itu sendiri ya. Betul. Karena tadi walaupun Amerika Serikat itu dia produsen minyak nomor 2 terbesar, tapi kan ternyata kualitasnya beda gitu ya. Betul. Dan ketika Amerika nyerang Timur Tengah ya, Amerika dan Israel, apalagi kemarin beritanya sempat sampai kilang minyaknya Iran juga dibom, itu akan membuat harga minyak makin naik gitu kira-kira ya. Betul. Nah sekarang tadi bisa dikatakan perang ini otomatis membuat harga minyak naik. Iya. Cuman di sisi lain pasti akan ada juga dong kira-kira komoditas apa, komoditas lain selain minyak yang akhirnya juga terpengaruh. Nah kira-kira apa saja nih Mas Hakiki ya komoditas-komoditas yang terpengaruh oleh kondisi perang saat ini? Nah ini menarik juga. Memang betul tadi disampaikan juga ya sekilas harga minyak langsung melonjak tinggi ya Mas Ros, bahkan udah tembus sampai di 100 gitu ya dolar per barrelnya kayak gitu. Dan itu untuk komoditas-komoditas lain juga beberapa berpengaruh ya Mas Ros, yang terutama ya selain minyak itu ada gas alam berjangka ya Mas Ros di Eropa atau LNG. Itu mengalami kenaikan juga gitu kan, karena pada saat itu Qatar gitu yang punya perusahaan namanya itu adalah Raslavan, itu terdampak juga Mas Ros karena kena drone-nya, akhirnya ditutup produksinya. Padahal dari perusahaan milik Qatar tersebut itu kurang lebih juga sama 20% sendiri itu pasokannya ke global untuk LNG kalau ini. Kalau tadi kan minyak di kawasan Selat Hormuz, tapi kalau ini udah Selat Hormuz ditutup, setelah itu dari produksi perusahaan yang ada di Qatar juga terdampak, akhirnya ya mengakibatkan gas alam berjangka Eropanya juga naik gitu kan, bahkan sempat di level 55 euro per megawatt hours kayak gitu. Itu lumayan tinggi, atau kalau kita lihat secara weekly atau mingguan itu kenaikannya udah di 25% kayak gitu Mas Eros. Dan kalau kita lihat nggak heran ya kemarin ya saham-saham ya di komoditas betul ya, ada di migas terutama itu pada kenaikan juga ya Mas, ikut kena sentimen kenaikan harga migas, minyak dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini ya kayak ada Medco, Elsa gitu ya Mas, dan energi gitu ya yang kemarin ya lumayan juga gitu kan terseret kenaikannya. Jadi trending juga itu. Betul sekali Mas Eros ya. Nah selain itu juga ada komoditas yang ikut terseret juga yaitu batu bara Mas Eros. Nah batu bara ini bahkan sampai di 143 dolar per ton gitu ya. Untuk harga saat ini nih lumayan tinggi banget gitu ya harganya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun 2025 itu kan hanya mencapai ya 100 atau 110 paling mentok di sana ya Mas Eros. Nah karena ada perang ini langsung berefek. Nah kenapa batu bara ini bisa naik signifikan gitu ya? Karena kalau kita lihat ya tadi dari efek LNG-nya itu secara suplai atau pasokannya berkurang, otomatis substitusinya itu digantikan ke batu bara gitu kan, dari harganya yang sebelumnya yang masih lebih murah ya, cenderung lebih murah kayak gitu. Dan di samping itu juga ya demand dari Tiongkok itu juga masih cukup kuat ya Mas Eros dengan penyangga energinya, dan juga ya di sana kan lebih dibutuhkan untuk ya industri-industri di kimia kayak gitu. Dan nggak heran juga
saham-saham batu bara ya kayak kemarin PTBA, ITMG gitu ya, itu mengalami sentimen kenaikan juga kayak gitu Mas Iya. Eros. Oke, jadi tadi Mas Haki bilang bahwa ya pasti akan berdampak kepada komoditas-komoditas yang terutama berhubungan dengan energi gitu Iya, ya. betul. Dan akhirnya saham-saham yang berhubungan dengan komoditas tersebut ikut euforia juga, Yes. harganya naik. Nah, cuman kalau kita ambil nih Mas, dari sisi ekonomi Iya. ya, dengan naiknya harga-harga komoditas tersebut, kira-kira apakah ke depan untuk ekonomi kita, terutama negara kita tercinta ini Indonesia Yes. ini, apakah bagus atau enggak nih? Oke. Pandangan Mas Haki gimana nih Mas? Ya ini sebenarnya bisa plus minus ya Mas Eros kalau Iya. kita lihat dampaknya. Kalau dari plusnya ini sebenarnya karena kita itu negara komoditi ya Mas Eros. Ya secara batu bara ini besar juga kita produksinya gitu kan, nikel dan sebagainya, kita komoditas kaya lah istilahnya. Iya. Mungkin sisi positifnya ya kita bisa diuntungkan dengan kenaikan harga komoditasnya seperti itu. Nah cuman di samping itu ada sisi negatifnya juga Mas Eros. Oke. Yang dimana tadi ketika mention harga minyak naik, nah itu bisa berakibat dengan harga BBM domestik itu juga bisa mengalami kenaikan Mas Eros. Iya. Nah kalau harga BBM-nya meningkat, nah ini mungkin ya pemangku kepentingan atau Pak Purbaya ini lagi pusing ini kayaknya Mas Eros gitu ya. Karena ya kalau misalnya ya menahan kenaikan harga minyak gitu kan melalui subsidi, yaitu bisa membebankan ya dari beban fiskalnya atau dari APBN-nya kayak gitu Mas Eros. Kalau misalnya oke lah subsidinya di cover aja gitu kan menggunakan APBN, tentu itu beban fiskalnya akan semakin berat gitu kan. Namun jika tidak di cover gitu kan, ya tentu nanti akan menjadi inflasi Mas Eros, karena BBM-nya naik gitu kan, terus dari sisi distribusi ya bisnis gitu kan, perusahaan yang berimpact juga nanti ke produk sehari-hari kita, ya itu bisa mengalami kenaikan yang mengakibatkan inflasi kayak gitu Mas Eros. Dan kalau kita lihat APBN di tahun 2026 ini memiliki asumsi harga minyak mentah itu di $70 per barrel Mas Eros. Oke. Nah sedangkan kalau saya baca lembaga riset dari Celios itu memperkirakan setiap kenaikan 1 barrel harga minyak dari asumsi APBN itu bisa menambah beban belanja sampai 10,3 triliun rupiah Mas Eros. Wow. Jadi memang luar biasa. Ya anggaplah tadi $70 per barrel ya Mas Eros. Misalnya naik 1 aja jadi 71, itu negara udah membebankan fiskal sebanyak 10,3 triliun gitu Mas Eros. Jadi lumayan banyak. Nah, gimana kalau harga minyaknya bisa melebihi itu? Bahkan mungkin kemarin sampai 100 per barrel gitu ya Mas Eros. Yaitu tinggal dikalikan aja itu udah banyak sekali sampai ratusan triliun kayak gitu Mas Eros. Dan Pak Purbaya juga yang menyampaikan gitu kan, kalau harga minyak itu sampai di 90 sampai 92 dolar gitu kan, itu bisa mencapai 3,6% defisit APBN terhadap PDB Mas Eros. Oke. Nah, sedangkan untuk aturannya atau batas ambang amannya itu ada di 3% defisit APBN terhadap PDB. Nah, sedangkan kemarin itu kan harga minyak udah melewati itu. Nah, dikhawatirkan adalah nanti ya kondisi fiskal dan APBN kita tidak baik-baik saja kayak gitu Mas Eros. Dan dampak yang sudah kita bisa rasakan langsung ternyata per 9 Maret 2026 Mas Eros. Itu ternyata harga BBM itu udah naik Mas Eros. Wah ini cukup berimbas juga ke masyarakat Indonesia Mas Eros. Ya tentu untuk BBM yang non subsidi. Jadi kayak Pertamax gitu ya, ada Dexlit atau Pertamina Dex gitu kan udah mengalami kenaikan. Kalau saya lihat di sini itu kenaikan paling tinggi ada di Pertamina Dex sampai di Rp1.000 kayak gitu Mas Eros. Jadi memang bisa berimbas ke masyarakat Indonesia. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat tadi yang disampaikan Mas Diki, memang saya setuju sih ya. Kita Indonesia ini negara komoditas ya. Begitu harga batu bara naik, sebenarnya bagus ini untuk Indonesia. Ini kan bahkan kalau kita flashback sedikit nih di tahun 2022 lalu ketika harga batu bara mencapai 400, akhirnya ekonomi kita juga ikut jalan kok ya. Properti jalan, bahkan otomotif mencapai penjualan tertingginya di tahun 2023 lalu, sampai akhirnya harga batu bara turun dan ekonomi kita melemah. Tapi memang sisi negatifnya ya harga minyak ini ya yang nanti akan berdampak ke ekonomi kita. Kita doakan aja Mas Hakiki semoga ke depan ya dunia kembali pulih gitu ya, sehingga IHSG kita pun juga ikut pulih gitu ya. Amin. Dan menariknya juga Mas Eros ini
belum lama kemarin juga itu kan dari Trump mengeluarkan statement gitu kan bahwa perang akan segera selesai gitu kan. Dan itu menjatuhkan harga minyak Mas Eros kayak gitu ya. Semoga harapannya nanti bisa lebih baik lagi ya, Mas Eros. Semoga harapannya ya harga minyak stabil gitu ya, nggak terlalu spike gitu. Betul. Ya. Oke, teman-teman sekalian, menarik sekali ya podcast kali ini, dan terima kasih Mas Hakiki. Ya, dan terima kasih pada teman-teman juga ya udah nonton podcast ini sampai selesai. Ya, tunggu podcast kami selanjutnya ya, dan sampai jumpa.